Halo semuanya, semoga kalian semua baik-baik saja. Hari ini di video yang benar-benar baru, kita akan membahas apakah bear market sudah dimulai di dunia kripto. Karena ya saat ini Bitcoin sedang turun drastis, jadi saya akan memberikan pendapat saya apakah ini sudah masuk bear market, apakah kita harus menjual kembali aset kripto kita. Saya akan memberikan pendapat saya di video ini. Sebelum itu jangan ragu untuk like, itu sangat menyenangkan bagi saya. Terima kasih untuk semua yang sudah memberikan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini jika kalian ingin melihat video tentang kripto hampir setiap hari tentang dunia kripto. Jadi jangan ragu, benar-benar itu sangat menyenangkan bagi saya. Juga ada bonus kecil saat ini untuk semua yang ingin memanfaatkan bonus seperti yang bisa kalian lihat di kiri bawah. Langsung ada bonus sebesar $11.000 Amerika Serikat di KuCoin dengan kode yang kalian lihat di sini. Kalian juga bisa pergi ke channel YouTube saya dan klik link yang ada di sini. Dan kalian juga akan mendapatkan akses ke bonus dengan mengklik registrasi KuCoin di sini. Jadi kalian bisa langsung membuat akun bonus $11.000 Amerika Serikat seperti yang bisa kalian lihat di sini saat kalian melakukan deposit pertama dan sebagainya. Jadi sangat baik jika kalian menggunakan cara ini. Sekarang kita akan langsung masuk ke topik utama video ini. Apakah bear market sudah dimulai atau belum? Seperti yang bisa kalian lihat, harga Bitcoin saat ini adalah $94.000 Amerika. Dan ini benar-benar terasa buruk karena jika kita lihat beberapa hari atau minggu yang lalu harganya masih di 126.000 dan kita sedang menuju ke penurunan yang bisa sangat menyakitkan untuk dompet kita. Jadi, pendapat langsung dari saya yang bisa saya berikan kepada kalian adalah ya, kita memang sedang menuju ke bear market. Mungkin akan ada sedikit pantulan di sini. Tapi ya, mungkin itu hanya pantulan kecil yang akan langsung turun lagi seperti yang kita alami 4 tahun lalu. Saya sendiri pernah mengalami bear market 4 tahun lalu, yaitu pada tahun 2021. Saya bisa memastikan kepada kalian bahwa saya merasakan sedikit skenario yang sama. Yang bisa terjadi secara langsung, kita pernah mengalami puncak kecil di sini dan satu lagi sedikit setelahnya di sini, dan menurut saya ini benar-benar fase di mana semuanya bisa runtuh. Seperti yang ingin saya katakan, menurut saya mungkin akan ada sedikit pantulan ke arah 100.000, 105.000, tapi akan sangat sulit untuk naik lebih tinggi dari itu. Tapi ya, tidak ada yang mustahil di dunia kripto tentu saja. Juga jika kita melihat Bitcoin Rainbow, yaitu pelangi Bitcoin, kita bisa melihat bahwa Bitcoin saat ini sangat-sangat rendah dan kita sama sekali belum mencapai siklus ke zona oranye atau merah, yang bisa berarti bahwa ya memang benar Bitcoin bisa saja naik jauh lebih tinggi, misalnya ke 150.000 atau $200.000. Tapi sebenarnya masalahnya adalah di setiap siklus seperti yang bisa Anda lihat, dampak bull run semakin berkurang. Dan itu memang wajar. Itu karena semakin banyak orang yang sudah mengenal kripto sehingga bisa dibilang semakin sedikit orang baru dibandingkan dengan awalnya. Jika Anda lihat di sini pada tahun 2013, Bitcoin bahkan sempat naik jauh di atas zona merah. Setelah itu, dia mencapai zona merah pada tahun 2017. Dan kemudian lihat, pada tahun 2021, dia hampir hanya sampai ke zona oranye, hampir kuning. Dan tahun ini dia hampir hanya berada di zona hijau. Jadi apakah dia bisa kembali ke sini untuk mencapai 150.000? Mungkin saja itu mungkin. Tapi ya, tidak ada yang pasti. Tapi saya rasa kecil kemungkinan kita langsung menuju zona kuning atau oranye. Atau bahkan ke zona merah pun tampaknya hampir mustahil. Dan omong-omong, kita punya rainbow baru yang dibuat pada tahun 2023. Jadi ada pelangi baru. Dan lihat, yang ini juga hampir sama. Setiap bull run, dia naik sedikit lebih rendah. Jadi di sini kita pernah melewati zona merah. Lalu di sini kita masuk ke merah tua dan di sini hanya ke merah saja dan mungkin di sini kita hanya akan sampai ke kuning oranye. Nah, menurut saya ada juga kabar baik di dalamnya. Artinya ketika kenaikannya tidak terlalu kuat, penurunannya juga tidak akan terlalu tajam. Maksudnya saya akan sangat terkejut jika kita kembali ke zona biru seperti yang sering terjadi sebelumnya. Saya sendiri akan sangat terkejut jika Bitcoin turun sampai ke $50.000. Saya pikir bahkan jika kita sudah mencapai puncak kecil bull run di sini, Bitcoin kemungkinan besar akan cenderung stabil, mungkin di kisaran 70.000 hingga $80.000 dan perlahan-lahan akan terus bergerak di sini. Jadi menurut saya, tidak akan ada penurunan besar dalam waktu ke depan dan Bitcoin akan terus naik perlahan. Bahkan jika kembali ke zona biru, tetap berada di kisaran $80 sampai $100.000.
Jadi saya pikir Bitcoin akan jauh lebih stabil selama 2 tahun ke depan. Saya rasa kecil kemungkinan harganya akan menyentuh zona merah atau merah tua. Dan mungkin untuk bull run berikutnya, pergerakannya juga akan jauh lebih stabil seperti yang terjadi sebelumnya. Naik sedikit di sini, lalu turun sedikit di sini. Sedikit naik lagi di sini, jadi di sini yang paling penting adalah bersabar. Tapi yang bagus adalah meskipun begitu, harganya tetap terus naik, tentu saja karena grafik pelangi juga naik. Jadi menurut saya, prediksi kecilnya adalah harganya akan tetap berada di zona hijau, mungkin di biru, tapi seiring waktu nilainya akan terus naik, bahkan jika tetap di zona ini, seperti yang bisa Anda lihat, dan mungkin akan melonjak lagi di sini dalam beberapa tahun ke depan. Tapi untuk yang satu ini, itu benar-benar prediksi jangka panjang. Kita harus lihat dulu apa yang akan terjadi di sini. Ada juga skenario di mana bisa terjadi lonjakan besar di sini untuk mungkin mencapai 150 bahkan 200 ribu dolar di sini. Itu tidak mustahil, tapi sejujurnya itu tampak sangat rumit. Tapi itu tidak mustahil, jadi begitu. Kalau saya harus memberikan pendapat pribadi, saya sendiri sudah menjual cukup banyak dari dompet saya. Saya masih menyimpan sedikit untuk berjaga-jaga, tapi ya, saya sudah menjual karena situasinya mulai cukup berbahaya. Kita bisa saja mengalami penurunan yang sangat tajam di sini, dan mungkin ada pantulan di sini, siapa yang tahu. Tapi ya, kita harus menunggu 1 tahun lagi, bahkan mungkin 2 tahun, untuk bisa melihat harga Bitcoin yang menarik lagi. Itulah sebabnya saya menarik dana saya sekarang. Saya agak malas menunggu 1 atau 2 tahun. Saya juga punya hal lain yang harus dilakukan. Jadi saya secara pribadi sudah menjual sebagian dari dompet saya. Setelah itu tentu saja beritahu saya di kolom komentar apa yang kalian lakukan. Apakah menurut kalian sebaiknya semuanya disimpan atau semuanya dijual? Tentu saja berikan pendapat kalian. Selain itu, kalau kita lihat sedikit ke altcoin, keadaannya cukup buruk. Saya rasa misalnya pada ETH, kita benar-benar melihat ETH yang sangat lemah tahun ini. Selama bull run ini, ETH nyaris tidak memecahkan ATH-nya. Yang pernah dicapai di sini pada tahun 2021. Tapi ETH bahkan belum bisa mencapai 5.000 dolar dan sekarang tampaknya sangat sulit untuk mencapainya kembali. Namun seperti yang sudah saya katakan, tentu saja hal yang cukup positif adalah kalian bisa lihat grafiknya masih tetap naik. Jadi tidak ada masalah soal itu. Tapi ketika kita menemukan ETH berada di zona ini, mungkin inilah saat yang tepat untuk membeli. Jadi mungkin jika ETH kembali ke kisaran 2.000 sampai 2.500 dolar, itu bisa menjadi zona pembelian yang bagus untuk ETH. Tapi secara keseluruhan, altcoin memang benar-benar mengalami masa sulit selama bull run ini. Tidak seperti bull run sebelumnya di mana harga mereka benar-benar meledak. Jika kita lihat di sini, pada tahun 2018 ETH mencapai 1.000 dolar, lalu hampir 4.000 bahkan hampir 5.000 pada tahun 2021, dan pada akhirnya hanya melakukan hal yang sama di tahun 2025. Jadi ini cukup mengecewakan di level ini. Kita punya banyak contoh lain dengan altcoin lainnya, yang kenaikannya tidak terlalu tinggi untuk ukuran sebuah bull run. Kita sebenarnya mengharapkan jauh lebih baik dari beberapa altcoin tertentu. Lihat saja misalnya pada Polkadot, sama saja, ini benar-benar parah. Lihat di tahun 2021, harganya pernah mencapai 50 dolar, saya tidak tahu apakah kalian menyadarinya. Dan sekarang kita bahkan nyaris tidak menyentuh 10 dolar, yang benar-benar sangat kecil. Dan sekarang harganya di 2,7 dolar, ini benar-benar buruk untuk DOT, semoga tetap kuat. Jadi secara konkret, apa rencana terbaik agar bisa bertahan di bull run kali ini? Secara pribadi ini hanya pendapat saya tidak menyarankan kalian untuk melakukan ini atau itu, kalian bebas melakukan apa yang kalian mau. Tapi secara pribadi, yang saya lakukan adalah saya tetap cukup banyak menjual, saya sudah menjual sedikit di area ini. Dan saya terus menjual saat ini karena memang harganya mulai turun cukup tajam. Tapi saya tidak menjual semuanya 100% agar tetap bisa mendapatkan potensi kenaikan. Dan jika harganya turun lagi, saya akan langsung membeli kembali dengan hasil penjualan tadi. Menurut saya ini adalah teknik terbaik yang bisa dilakukan. Jual sedikit demi sedikit. Dan kalau harganya turun lagi, jual sedikit demi sedikit dengan tenang. Lalu beli dengan tenang saat harga turun. Dan begitu harganya naik lagi, ya jual sedikit seperti yang kita lakukan di sini. Tapi intinya ini adalah permainan kesabaran. Anda harus sangat sabar jika ingin menggunakan teknik ini. Tapi inilah teknik yang paling efektif di dunia kripto karena siklusnya berlangsung selama 4 tahun. Jadi tentu saja Anda harus sangat sabar. Dan memang, mereka yang paling sabar selalu menjadi pemenang di bidang ini. Jadi hati-hati ya.
Karena jelas, ketika pasar memasuki bear market, jika Anda tidak menjual apapun, maka Anda benar-benar akan sangat merugikan portofolio Anda. Jadi Anda harus sangat berhati-hati dengan hal ini. Untuk para pemula, jika ada pemula yang mendengarkan saya. Jadi Anda harus selalu mengamankan sedikit keuntungan. Itulah tekniknya. Meskipun hanya 20% atau 25% dari dompet Anda, itu tetap metode yang baik. Menjual sedikit ketika harganya sangat tinggi adalah langkah yang tepat. Karena saya ingatkan lagi, Bitcoin saat ini memang sangat tinggi. Jangan lupa, baru 2 tahun lalu saja harganya masih tertahan di 30.000. Jadi saya tidak tahu apakah Anda menyadari itu pada X3 atau bahkan lebih. Di sini jaraknya 15.000, saya ingat, 3 tahun lalu. Dan di sanalah kita berada pada 100.000 dengan puncak 126.000. Jadi jaga diri kalian teman-teman. Sangat penting untuk mendapatkan kembali setidaknya sejumlah keuntungan jika Anda mampu membeli. Selama kenaikan ini, atau bahkan sebelumnya, selalu amankan setidaknya sedikit keuntungan agar Anda bisa berkata, oke, saya sudah mengamankan. Jadi meskipun harganya turun lagi, Anda tetap akan senang karena sudah mengambil sedikit keuntungan di sini. Tapi jika Anda terus menunggu dan terlalu serakah, Anda bisa saja berakhir dengan minus 60%, 70% di dompet Anda. Dan itu benar-benar tidak menyenangkan sama sekali. Dengan itu saya akan pamit. Itulah pendapat saya tentang bear market. Saya rasa bear market akan segera datang dengan sangat kuat. Jadi berhati-hatilah. Tentu saja ini hanya pendapat saya seperti yang sudah saya katakan. Jangan ragu untuk subscribe dan like video ini. Terima kasih untuk yang melakukannya dan untuk semua yang ingin memanfaatkan bonusnya. Jangan ragu untuk mengunjungi channel YouTube saya. Dan klik tautan di sini untuk memanfaatkan bonus Qcoin saat ini sebesar $11.000. Jadi jangan ragu. Dengan itu, sampai jumpa di lain waktu. Halo, selamat tinggal.